Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi mengatakan al khairu kulluh fi tibai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai ilmu yang sedemikian hebatnya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Apa ini artinya? Artinya anak-anakku, bahwa ilmumu itu hendaklah menjadi suatu alat untuk membuat kamu berakhlak yang luhur. Ada orang yang berilmu tapi akhlaknya semakin merosot, itu nggak jelas ilmu apa yang dipelajari. Semakin banyak ilmunya, semakin kaya, kok semakin buruk pekertinya, itu jelas ada yang salah di sana. Saya jadi teringat Belanda, saya teringat Londo. Setiap kali saya berhadapan dengan lembaga pendidikan dan bicara menyangkut pendidikan, saya tidak habis-habis menyumpahi Belanda. Menurut saya Belanda itu yang mengacaukan pendidikan kita. Mulai ada pendidikan agama dan agama umum itu Londo sing gawe. Belanda. Di Islam itu tidak ada. Utrubul ilma itu tidak dikasih embel-embel. Utrubul ilma ad-diniyah enggak ada. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak ada bahwa menuntut ilmu agama itu fardu, tidak, ilmu saja. Maka menurut Imam Ghazali Shahibul Ihya itu tidak ada pembagian dikotomi pendidikan agama dan umum. Yang ada ilmu itu ilmu yang fardu. Yang fardu ada dua, fardu ain sama fardu kifayah. Jadi ilmu itu semua fardu, hanya fardu ain dan fardu kifayah. Tapi Belanda mendikotomikan ini agama, ini umum. Akibatnya sampai sekarang masih kita kunyah-kunyah terus. Bahkan menterinya juga masih ngomong ini umum, ini agama, pendidikan agama di mu'alimin, di MAN itu 70% umum, 30% agama. Ini gara-gara Belanda. Kita jadi rugi besar. Kita sampai kemarin itu mempunyai dua kelompok. Yang satu ngerti agama, yang satu ngerti umum. Terus ada SD, SMP, SMA, ada ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Ada sekolah, ada madrasah. Ada toko buku, ada toko kitab. Jadi anak-anak yang sekolah madrasah belinya buku di toko kitab. Anak-anak yang sekolah umum beli bukunya di toko buku. Penerbitnya ada penerbit kitab, ada penerbit buku. Kacau. Yang sekolah umum nggak ngerti agama, yang sekolah agama orang ngerti umum. Makanya banyak kiai-kiai sing diakali orang-orang umum, karena kiai-kiai nggak ngerti umum. Bikin jembatan umum, bangun umum, peresmian umum, bagian dongo agama. Agama itu pesantren madrasah, pesantren. Agama itu pesantren madrasah, pesantren madrasah. Umum, SMP, SMA, perguruan tinggi. Akhirnya apa? Yang keluaran madrasah, keluaran pondok pesantren, ini yang nggak ngerti umum. Terlepas dari sistem imamah di Iran, itu ayatullah, di sini kiai-kiai, di sana ayatullah. Ayatullah itu diajak ngomong budaya ya bisa, diajak ngomong militer bisa, diajak ngomong politik ya bisa, karena mereka tidak ada dikotomi itu. Kalau di sini enggak. Di sini kalau bicara soal hadis, fikih, kiai. Soal politik, itu yang melok-melokan ngono ae. Kiai gak berpolitik itu elok-elokane, belas ora ngerti belas. Ndi ana kiai intine kene yang enggak ngerti.
Alung saya itu rada ngerti politik. Karena pergaulan saya ada politisi-politisi barang itu. Tapi kiai-kiai itu ora tahu kumpul mbek politisi ya diakali tok. Pendak ana pemilu. Dan kelakuan londo yang mendikotomikan ini mulai dijawab oleh Tebu Ireng dan Lirboyo dengan Hidayatul Muqtadiinnya dengan madrasah. Mulai dengan klasikal. Tapi yang betul-betul menjawab itu, memporak-porandakan strategi Belanda memisahkan itu adalah Arisalah ini. Karena Arisalah sudah lagi tidak membedakan umum dan agama, tetapi fardu ain dan fardu kifayah. Kedua-duanya ada di sini. Ini sangat mudah-mudahan ini menjadi percontohan nanti untuk seluruh Indonesia, sehingga kita tidak lagi bicara toko buku, toko kitab, ada madrasah, ada sekolah. Itu kan lucu sebetulnya. Anaknya di mana? Sekolah madrasah. Sekolah kok madrasah? Bukunya ayah saya yang banyak itu tidak ada di toko buku itu. Adanya di toko kitab. Kenapa? Karena tulisannya Arab. Buku-buku saya tidak ada di toko kitab, hanya di toko buku Bangsane Gramedia Gunung Agung. Kenapa? Karena tulisannya Latin. Kita dibodohi londo. Al khairu kulluh fittibair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dari yang baik adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membedakan ini lebih penting dari ini harus ditinggalkan, ini yang harus dipentingkan, tidak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya bagaimana bergaul dengan hamba-hamba Allah, sekaligus mendidik umatnya bagaimana bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan manusia-manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu, nah ini biasanya kita itu mau munamuni soleh terus saya, tapi karena tidak pernah ada yang menjelaskan, jadi orang mengira soleh itu ya koyok Kiai anu kae. Soleh itu seperti apa? Ya seperti Kiai Marzuki, Kiai Mahrus, Kiai Abdul Karim. Nah kalau soleh itu standarnya Kiai tok, lah yang kasihan yang wali kota, polisi, guru barang ini gak uman soleh. No. Kita ini punya kebiasaan itu mengunyah-ngunyah istilah tanpa menjelaskan. Itu kesukaan kita. Maka anak-anakku tidak usah latah lah. Ini kalau ada istilah cari apa maknanya. Kita itu latah nggak ngerti. Kalau musim haji itu penataran haji itu selalu penatar tidak pernah lupa mengatakan mudah-mudahan Anda sekalian para duyufur rahman, calon-calon duyufur rahman mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, amin. Terus dalil al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan Anda sekalian menjadi haji yang mabrur. Amin, amin. Saya belum pernah dengar ada penatar menceritakan mabrur itu apa. Yang aneh, itu yang ditatar juga tidak ada yang tanya, mabrur itu apa? Apa artinya ini? Artinya kedua-duanya menganggap sudah pada mengerti. Padahal hakikatnya pada nggak ngerti semua. Mereka yang ditatarkan itu bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana cara wukuf. Ini muskil sekali. Masa mabrur urusannya sama tawaf? Tawaf itu cuma mubung-mubung aja. Orang sebodoh apapun tidak akan keliru tawaf itu. Sebab kalau keliru ketabrak orang lain, karena semuanya kiri, dia kanan sendiri. Sa'i itu cuma wirawiri dari sofa wira, dari marwah wiri, wirawiri. Dan itu sudah ada jalannya, dibikinkan jalan sendiri-sendiri, tidak mungkin tabrakan. Wukuf sebagai intinya haji itu tengok-tengok. Wukuf itu bahasa lughatan, bastilahan, maknanya tengok-tengok. Wa ma adraka ma tengok-tengok. Tengok-tengok kok ditatarkan itu gimana? Orang mengatakan mabrur tidak dijelaskan, mengatakan soleh tidak pernah dijelaskan. Jangan-jangan bicara politik tidak ada yang menjelaskan apa itu politik. Saya khawatir lagi orang bicara Islam, tidak ada yang menjelaskan Islam itu apa. Karena menganggap semuanya sudah paham, padahal semuanya tidak paham. Soleh yang dihasilkan oleh didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, soleh itu
Kalau santri-santri udah tahu lah itu asalnya maknanya dari pantas. Memberi alasan Pantas, kepada soleh saya itu mengapa pantas. memilih fakultas sastra. Jadi orang yang soleh itu enggak perlu harus kiai. Saya akan lepas kamu tanpa pakai syarat. Wakil wali kota juga bisa, kepala dinas Kamu pendidikan juga ingin bisa, nanti menjadi Polres juga pegawai bisa, Wakapolres juga Perancis. bisa, polisi juga bisa. Asal pantas. Pantas apa? Pantas sebagai hamba Allah. Pantasnya hamba Allah itu apa? Baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah. Itu soleh. Baik dengan Allah dan baik dengan hamba-hamba Allah. Dan itu semua hanya bisa dicapai oleh ilmu. Ilmu yang tadi itu tidak pakai dikotomi. Ilmu seperti yang diajarkan di Arisalah ini. Jadi di sini tadi sudah ada sorogan, barang masih ada sorogan di sini. Luar biasa itu. Sudah canggih sampai ke Beijing, sampai ke Jepang, sampai ke Jerman, masih ada sorogan, masih ada tahlilan, masih ada dibaan, itu luar biasa. Karena apa? Karena yang diperlukan adalah orang-orang yang baik dengan Allah, baik dengan sesama. Baik dengan Allah, ya menjaga apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Dunia ini untuk dirusak apa dipelihara. Sekarang ini Masya Allah, bukan hanya KTP-nya ditulis Muslim Islam, namanya juga sangat Islami. Lu kok nyolong duit rakyat itu kan luar biasa muskilnya ini. Ini dulu ngajinya di mana? Sekolahnya di mana? Maaf, dari pendidikan saya itu sering ngeritik pendidikan kita ini, pendidikan nasional kita ini. Seolah-olah tidak membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Padahal pendidikan itu tarbiyah, pengajaran itu taklim. Tapi tidak terasa tarbiyahnya itu. Dulu sekali itu pondok pesantren itu terkenal dengan tarbiyahnya, bahkan taklimnya itu dinyai sana sini. Itu apa itu? Saya masih menangi di Lirboyo ini ngaji sama Mbah Marzuki itu bangkunya pakai gegere konco, ngesai pakai gegere konco. Koncone ngantuk ya tulisannya ndelewer. Tapi sekarang lihat aja, tidak kalah dengan apa lembaga-lembaga pengajaran yang lain. Pondok pesantren tidak ada sekarang yang tidak ada sekolahnya, semuanya sudah sekolahan luar biasa. Gara-gara itu dikritik terus menerus, ini apa itu? Mbak pendidikan kok? Kiainya itu kadang-kadang kiai-kiai zaman dulu itu kalau mengajar itu tidak seperti nggak penting gitu. Yang karena yang dipentingkan tarbiyah. Maka dulu itu ngaji itu bandungan, yang banyak bandungan, santri nyekeli kitab, kiai ini nyekeli kitab. Kola wa syaratul napa niku wau syurutul ghusli utawi napa niku syarat-syarat adus napa niku wau napa niku ane mangke ra karuan. Apalagi nek posonan wah di Jawa Tengah itu posonan ada kiai itu yang ngebut macam kola sampai ketiduran karena ngaji itu mulai bar sahur sampai sahur lagi ngaji terus kalau poso itu sampai ketiduran, kiainya ketiduran, kiai santrinya yang nakal terus dehem ngelilir kiai ini, terus kiai yang ngelilir terus dikebet ngono ae, terus 5 lembar itu, jadi cepat khatam, kaget terus dikebet ini, karena dulu memang yang dipentingkan tarbiyahnya. Pengajaran itu kan hanya mentransfer informasi pada murid. Tapi kalau tidak ditangani oleh guru-gurunya dengan tarbiyah, maka ini hanya seperti komputer aja. Komputer saya itu wah ngalim sekali. Iya, utubutis hafal. Tafsir itu mulai dari tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, tafsir Baidawi, tafsir Kasyaf sampai Dilalul Quran. Itu hafal kabeh. Komputer saya wah luar biasa. Saya tanya, Innamal a'malu itu katanya hadis itu sumbernya mana? Klik langsung klik menjawab. An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Coba petera karuan. Terjemahannya begitu, klik terus dikat. Tapi ya itu
Saya duduk di bawah barang, dia masih angkrek-angkrek ning dhuwur meja itu. Jenenge komputer ya, gak ngerti adab. Itu jadi kalau pengajar itu hanya transfer informasi kepada murid. Padahal kita tidak mengatakan anak, kita selalu mengatakan anak didik. Anak didik. Lah kalau pinter tapi tidak terdidik, menurut saya lebih baik goblok. Terus lebih baik goblok. Pinter tapi tidak terdidik, lebih baik goblok. Sebab orang goblok itu nyolong gampang konangan ini. Bengi-bengi bawa linggis, polisi semana saja yang nggak ngerti itu. Mesti nyolong itu. Lo tenan ngusir. Tapi kalau pinter tidak terdidik, nyolongnya orang nganggo linggis. Cukup nganggo pulpen urak-urak 5 miliar. Dapatnya banyak. Maling yang goblok itu gampang cekel-cekelane. Lha konangan lagi polahe wis potongan arep nyolong iku kono. Cekel-cekelane gampang, ngadiline cepet. Berapa? Itu ada yang dia nyolong sandal. Aal apa namanya itu, nyolong sandal. Langsung cekel cek. Dok 5 tahun. Lusek mlebu niku 5 tahun nyolong sandal. Goblok soalnya. Nek pinter nyolongnya durung karuan konangan. Konangan pun nangkepe angel. Ketangkep pun ngadilini angel. Sudah diadili pun mlebokno penjarane angel. Sudah di penjara pun isih ngluyur ning ndi-ndi. Jadi lebih baik goblok nek ora terdidik. Maka di pesantren itu yang unggulannya adalah pendidikan, at-tarbiyah wa ta'lim. Pendidikan dan pengajaran. Nah, Anda sudah dengar sendiri tadi dari Bu Aina, itu Anda pahami saja. Jadi berbahagialah Anda yang mempunyai anak-anak di sini. Karena anak-anak Anda tidak hanya diajar, tapi juga dididik. Jadi nanti kalaupun pinter, terdidik. Itu. Ini yang saya selalu ngeritik, ngoreksi sistem pendidikan kita. Itu saya melihat itu yang rodo ada pendidikannya itu di TK. Sudah SD itu kok mbah apa itu? SD ke atas itu kelihatannya nggak ada tarbiyahnya itu. Tapi taklim.